Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wabil khusus di malam Jumat dan hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan kembali membacakan tafsir surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun diawali dengan kalimat tasbih berupa fi'il mudhari, yaitu yusabbihu, sehingga termasuk ayat-ayat al-musabbihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab-sebab kenapa dia harus disucikan. Sebab pertama, lahul mulku walahul hamdu. Segala sesuatu adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Sebab kedua, kenapa Allah harus disucikan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sebab ketiga, Allah yang menciptakan seluruh manusia. Huwallazi khalaqakum. Dialah yang telah menciptakan kalian. Anapun sebab kaping sekawan kenapa Allah harus disucikan? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Berikutnya kita akan melanjutkan sebab yang kelima. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus disucikan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu, dia Allah mengetahui ma fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui ma tusirruna, apa yang kalian rahasiakan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian nyatakan. Wallahu alimum bidzatis sudur, dan Allah maha mengetahui segala isi hati. Allah maha mengetahui segala isi hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini sebab yang kelima kenapa kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sasampunipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jelasake kekuasaannya yang maha meliputi segala sesuatu, maka di dalam ayat ini, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat ilmunya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu yang sempurna yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, maka apapun yang dibisik-bisikkan oleh hamba, Allah juga mengetahuinya. Sehingga sesuatu yang dibisik-bisikkan dan yang ditampakkan semuanya tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengetahui isi hati manusia. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah maha mengetahui segala isi hati. Dan ini jamaah harus kita yakini, harus kita imani ya. Jadi segala yang terbetik dalam diri kita, hati kita, tersembunyi dalam hati kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, Allah mengetahuinya. Ketika panjenengan tawadhu andap asor, Allah pun mengetahuinya. Ketika jenengan ikhlas dalam niat, Allah pun juga mengetahuinya. Ketika jenengan sombong, tidak ikhlas dalam niat-niat,
Allah juga mengetahuinya. Jadi kaum muslimin, ini bisa kita anggap sebagai ayat ancaman bagi kita. Ancaman kalau kita belum ikhlas dalam beramal, hendaknya kita mengikhlaskan diri. Ancaman kalau kita selama ini bersikap buruk, maka berubahlah menjadi baik, ya, sebab Allah mengetahui segalanya. Ketika Anda merendahkan orang lain, Allah mengetahuinya, ya, baik merendahkan secara terang-terangan ataupun di belakang orang tersebut, Allah mengetahuinya. Semuanya Allah ketahui. Dan ayat ini juga menjadi kabar gembira bagi seorang muslim ketika dia melakukan sebuah amalan dengan ikhlas, walaupun orang-orang berkomentar dengan komentar apapun, dia nggak peduli, sebab dia tahu hanya Allah yang tahu isi hati kita. Nah, dia yakin Allah mengetahui keikhlasan kita. Ya, begitu juga ketika ada orang yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, ya, kemudian orang malah menolaknya atau mungkin menuduhnya dengan tuduhan yang bermacam-macam, dia tetap tenang. Kenapa? Dia yakin Allah mengetahui isi hatinya. Allah tahu semuanya. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin, ini ancaman sekaligus kabar gembira. Dan Allah mengetahui ini adalah kelaziman dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah juga mengetahui terhadap apa yang Dia ciptakan. Dan ini sebuah konsekuensi logis. Ya'lamu, Allah mengetahui. Dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang telah diciptakan? Enggak pantas. Ya. Kita lihat di hutan, tumbuhan yang ada di hutan, berapa jumlah daunnya, Allah tahu semuanya. Dalam satu hari berapa yang gugur daun-daunnya, Allah tahu semuanya. Ya. Sebab Allah yang menciptakan daun-daun itu. Dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui segala yang ada di daratan dan di lautan. Allah tahu semuanya. Berapa ikan teri yang ada di lautan sedunia Allah tahu. Berapa udang di lautan sedunia Allah tahu. Kenapa? Sebab Allah yang menciptakannya. Berapa spesies ikan di lautan Allah Maha tahu. Allah tahu semuanya. Ya. Dengan nama-namanya, ya, Allah tahu semuanya. Kalau kita kan terbatas pengetahuannya, paling banter ya pindang, lenguru, tongkol, nus, ya, wader, melem, ya, paling banter, koto. Ya. Padahal di sana masih banyak jenis-jenis yang lain. Belum lagi yang di darat, jumlah cacing di darat, jumlah laron, jumlah semut, jumlah tengu, kabeh Allah tahu semuanya. Sebab Allah yang menciptakannya. Ini konsekuensi logis ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Bayangkan di hutan itu berapa jumlah daun, ya.
Mohon maaf, Anda yang punya pohon mangga saja nggak tahu jumlah daunnya. Yang gugur hari ini berapa daun yang jatuh, ini Anda nggak tahu. Allah tahu semuanya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala bin, dan tidak sesuatu yang basah. Wala yabis, dan yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Maka kaum muslimin, diri kita, kulolan panjenengan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk isi dada kita, yaitu hati diantaranya. Maka Allah tahu gerak-gerik hati kita, sebab Allah yang menciptakan hati kita. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Ada sebuah cerita lucu tentang seorang ateis. Ateis menika aliran yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia seorang dosen, seorang guru, ingin menanamkan ideologi ateis ya kepada murid-muridnya, siswa-siswanya, mahasiswanya. Dia datang kepada murid-muridnya sambil berkata, jika Tuhan bisa menciptakan, maka saya juga bisa menciptakan, kata sang ateis. Lalu dia berkata kepada lalu muridnya bertanya, Pak Guru, bagaimana cara Anda menciptakan sesuatu? Lalu dia menjawab, lihatlah toples ini, kata sang guru tadi. Aku isi dengan daging, lihat, ini hanya ada daging, lihat daging yang saya masukkan. Perhatikan daging. Tunggu beberapa hari, aku akan ciptakan makhluk baru. Lalu dibiarkan sampai busuk. Akhirnya muncul belatung. Nah, muncul belatung. Lalu keesokan harinya bertemu lagi, anak-anak lihat, kemarin beberapa hari lalu yang Pak Guru masukkan adalah daging, sekarang lihat ada belatungnya. Nah, berarti Pak Guru juga bisa menciptakan. Akhirnya apa? Ketika dia bangga dengan apa yang dia sampaikan, ada seorang murid yang cerdas berdiri. Pak Guru, maaf, jika jenengan yang menciptakan ulat-ulat ini, maka sebutkan kepada kami berapa jumlah ulat-ulat tersebut dan berapa jumlah yang jantan dan yang betina. Langsung gurune mingkem, Pak, gak iso ngomong, Pak. Waduh, piye iki membedakan jantan betinanya dan menghitungnya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini gaya-gaya ateis, gaya-gaya orang PKI zaman dulu kan begitu. Guru orang PKI dulu kalau ngajar anak SD kan, anak-anak, Pak Guru bisa memberi sesuatu. Coba sekarang minta sama Tuhan, minta permen. Angkat tangannya, ya Allah, permen. Ah, nggak dikasih toh. Nah sekarang pejamkan mata, minta sama Pak Guru minta permen, kasih satu-satu. Nah kan, berarti hebat mana Pak Guru sama Tuhan? Berarti Tuhan nggak ada, Pak Guru. Masya Allah, ini itu orang ateis, Pak. Nah, jadi sekali lagi kaum muslimin, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu tentang kita lebih daripada kita sendiri. Alam ya'tikum, apakah belum sampai kepada kalian naba'ul ladzina kafaru min qablu, orang-orang kafir yang dimaksudnya. Jadi kum di sini adalah orang-orang kafir. Apakah belum sampai kepada kalian hai orang-orang kafir naba, berita, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir min qablu, sebelum kalian, yakni dahulu. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa Fadzaqu, maka mereka telah merasakan wabala amrihim, akibat buruk dari perbuatan mereka. Walahum azabun alim,
dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini menjadi penguat jamaah tentang apa yang dulu kita sampaikan, bahwasannya surat At-Taghabun termasuk surah Makkiyah. Artinya apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Terbukti audiens atau mustami' lawan bicaranya adalah orang-orang kafir Mekah. Dalam ayat ini Allah mengingatkan orang-orang kafir Mekah tentang kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan mereka membangkang terhadap nabi mereka. Jadi mereka mendapatkan bala, musibah, siksa yang sangat pedih, ya. Dan mereka pun juga akan mendapatkan hal yang sama kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Zalika, yang demikian itu, ya. Kenapa mereka kok bisa dihancurkan, disiksa? Bi'annahu, karena kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat, ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, faqalu, lantas mereka berkata, abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallau. Kata mereka, apakah pantas manusia yahdunana yang memberi petunjuk kepada kami? Fakafaru, lalu mereka kafir, ingkar, menolak. Watawallau, dan berpaling. Wastaghnallah, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Mereka mau beriman, mau kafir, Allah tidak terpengaruh. Ya, mereka beriman semuanya, tidak menambah kebesaran Allah. Mereka kafir semuanya, tidak mengurangi kebesaran Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Masya Allah. Ini jamaah alasan kenapa kaum terdahulu disiksa. Kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya Fir'aun, ya. Kenapa mereka disiksa? Ya, Fir'aun, ya, kaumnya Nabi Musa itu kenapa disiksa? Karena telah datang kepada mereka para rasul mendakwahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dengan membawa bukti-bukti yang banyak. Nah, ini kaum muslimin, itulah akidah kita. Akidah kita adalah lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Itu akidah kita. Maka sepakat ulama tidak boleh mengucapkan selamat atas, ya, perayaan orang-orang kafir yang merayakan kelahiran Tuhan selain Allah, tandingan bagi Allah. Allah tidak punya tandingan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang sebanding dengan Allah, nggak ada, seorang pun nggak ada. Ya, nah, maka itu akidah kita. Maka janganlah Anda di tanggal 25 Desember ikut-ikutan, ya, mengucapkan selamat Natal. Jangan, itu bukan toleransi. Toleransi bukan, ya, menerjang batas-batas syariat Allah, bukan. Toleransi itu adalah kita membiarkan mereka beribadah dengan leluasa sesuai dengan peribadatan mereka. Kita tidak mengganggu mereka. Itulah toleransi yang sebenarnya, ya. Jadi kaum muslimin, rasul-rasul membawa bukti-bukti untuk menguatkan pengutusan mereka berupa mukjizat-mukjizat, ya. Jadi bukan hanya dengan penjelasan-penjelasan saja, tapi mereka membawa mukjizat, ya. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Bahkan mereka berkata, abasyaru yahdunana, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Seakan-akan mereka berkata, mengapa tidak malaikat saja yang menjadi rasul, yang kemudian memberi kami peringatan? Mengapa harus manusia seperti kami juga yang menjadi utusan Allah? Itu kata mereka.
Dan mengapa kami yang berjumlah banyak harus mengikuti satu orang? Dan mengapa dia yang dipilih dan bukan kami? Dan kenapa orang miskin yang dipilih bukan kami yang kaya? Itu protes mereka, Pak. Dan banyak ungkapan-ungkapan yang mereka ucapkan dalam rangka menolak. Faqalu, dalam surat yang lain, surat Al-Qamar ayat 24, mereka berkata, abasyaram minna wahidatan nattabi'uhu, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Inna idzal lafi dhalali wa su'ur, sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila, kata mereka. Jadi mereka tidak mau apa? Tidak mau mengikuti para nabi. Bahkan mereka menuduh para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud sebagai orang-orang miskin yang tidak memiliki harta, tidak punya kekuasaan. Jadi nggak pantas jadi panutan bagi kami, begitu. Ya. Itu kata mereka. Ya. Fakafaru watawallau, mereka kafir dan berpaling. Mereka berpaling dengan menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon. Ini aneh. Otak mereka tidak bisa menerima untuk mengikuti ajaran para rasul. Namun otak mereka bisa menerima untuk menyembah berhala. Otak mereka tidak menerima agama Islam, namun otak mereka menerima jika sapi menjadi Tuhan. Ini kan aneh. Dan itulah keadaan orang-orang musyrik, dan ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Ya, betapa mahalnya hidayah. Padahal mereka orang yang cerdas-cerdas, Pak. Tidak diragukan, mereka cerdas, bukan orang bodoh mereka. Ya. Tapi mereka nggak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyembah manusia, itu Nabi Isa. Naudzubillah. Ya. Bahaya, Pak. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, langit pecah, bumi belah, gunung-gunung meledak hancur. Ang da'u lirrahmani walada, karena disebabkan mereka mengatakan Allah punya anak. Kalau langit saja hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir hancur meledak, disebabkan ucapan mereka Allah punya anak, maka apakah pantas kita manusia ridho dengan ucapan itu? Tentu kita nggak pantas, kaum muslimin. Kita nggak boleh ridho dengan ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, sekali lagi ini menunjukkan betapa berharganya hidayah. Alhamdulillah, jenengan dipilih oleh Allah tanpa meminta, lahir di keluarga yang muslim, besar di lingkungan muslim, sekolah sampai kuliah lingkungannya muslim, sampai sekarang masih sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, Anda tidak bersusah payah untuk mengejar hidayah. Coba bayangkan kalau Anda lahir di keluarga yang menyembah berhala, belum tentu sekarang Anda mendapat hidayah Islam, belum tentu jamaah. Nikmat yang besar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ingat, Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah enggak butuh kepada anak, Allah enggak butuh kepada pasangan, sebab Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Allahu somad, dan Allah tempat bergantung. Yang lain butuh kepada Allah. Siapa yang berani mengatakan saya tidak butuh rahmat Allah?
Siapa yang berani mengatakan saya enggak butuh karunia Allah, saya enggak butuh rezekinya Allah, siapa yang berani mengatakan itu? Demi Allah tidak ada jamaah. Kita butuh kepada karunia, rahmat dan rezeki Allah. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah. Jadi seandainya mereka tidak mau beriman, enggak masalah. Mereka menyembah berhala, enggak masalah, enggak ngefek, enggak berpengaruh kepada Allah. Ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir za'ama mengira, alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Ini menunjukkan ayat ini adalah makiyah sekali lagi. Sebab orang-orang kafir itu kan tidak yakin dengan hari berbangkit. Qul, katakanlah ya Muhammad, bala tidak demikian. Wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan waktu di dunia. Jadi ada hisab jamaah. Sekarang di dunia belum ada hisab, yang ada amal. Silahkan beramal. Tapi nanti setelah Anda meninggal dunia, tidak ada amal, yang ada adalah hisab, perhitungan amal. Monggo, mumpung masih di dunia, silahkan beramal sebanyak-banyaknya. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu membangkitkan mereka setelah kematian mereka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, ayat ini menjelaskan tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Bahkan dalam surat Yasin ayat 78 mereka mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Akal mereka yang pendek mengatakan ini semua gak mungkin, gak masuk akal. Masa ada tulang sudah hancur dibangkitkan? Gak logis kata mereka. Ya, makanya Allah katakan kepada Rasulullah SAW, katakan kepada mereka ya Muhammad, bala tidak demikian. Wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sehingga kita tenang jamaah, kita tenang. Apapun yang kita perbuat itu ada hisabnya. Kebaikan akan dibalas, keburukan akan dibalas. Ya. Sehingga tidak usah khawatir yang beramal, andaikan gak diumumkan di masjid gak masalah ya. Anda jadi donatur gak pernah diumumkan nama Anda gak masalah. Ya, yang penting Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, rajin-rajinlah banyak mengingat kematian agar kita semakin termotivasi untuk beramal soleh. Aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Perbanyak mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan segera ya bersemangat dalam beribadah, tidak malas ya, tidak malas kalau mengingat kematian. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Naam. Jadi membangkitkan setelah mematikan itu mudah bagi Allah. Wa dzalika 'alallahi yasir. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada aja gampang, apalagi mengulangi lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kami khususnya,
dan mudah-mudahan Allah menjaga akidah dan keimanan kita, keluarga kita, sebab di penghujung tahun biasanya di Desember ini banyak terjadi pergeseran akidah, bahkan terkadang terjadi ya pemurtadan, yang mana orang-orang ikut merestui ucapan Allah punya anak. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga keluarga kita, anak-anak kita, jangan ikut-ikutan merayakan ya perayaan non muslim yang jelas-jelas kesyirikannya itu. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin, bagi kalian akidah, agama, keyakinan kalian, bagi kami ya akidah kami. Sedangkan akidah kami lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.